Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GPDI El Shaddai yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur kembali kita boleh bersama-sama mendengarkan renungan yang singkat pada saat ini. Kita sampai kepada kitab Ester 1 sampai pasal 5. Saya baca dalam Ester pasal yang kedua itu ada 18 ayat. Saya akan membaca Ester 2 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok parasnya dan cantik. Elok perawaannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Kita melihat Ester itu lahir dengan nama Ibrani, yaitu Hadasah. Nama Ester itu sendiri berasal dari bahasa Persia yang artinya star atau bintang. Sesuai dengan nama daripada Ester, kita tahu Ester itu akan menjadi bintang yang bersinar atau bersinar laksana bintang. Ini adalah tema firman Tuhan pada hari ini. Ester adalah yatim piatu yang sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya dan dia dirawat diangkat anak oleh Mordekai karena ayah ibunya sudah tidak ada. Dia adalah yatim piatu. Karena Ester itu adalah anak saudara daripada ayah Mordekai. Jadi anak itu tidak beribu bapak lagi. Di dalam ayat 7 tadi dikatakan bahwa Ester itu tidak beribu bapak. Dia sebatang kara. Dari latar belakang keluarganya, sesungguhnya Ester itu punya alasan kuat untuk memiliki sifat, yaitu mengasihani diri sendiri atau self-pity. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Ester. Dia tidak melakukan itu semua karena dia itu sebatang kara. Dia sebetulnya dia bisa saja melakukan itu, namun itu tidak dilakukan. Ia pun tumbuh menjadi seorang gadis yang bukan hanya cantik secara lahiriah, secara fisik, tetapi juga ia cantik hatinya. Hatinya mulia, hatinya cantik. Banyak orang mempunyai wajah yang cantik, tapi hatinya tidak cantik. Tetapi Ester ini memiliki kedua-duanya. Fisiknya cantik, hatinya cantik. Semua tidak terlepas dari bimbingan Mordekai, pamannya yang tidak pernah berhenti untuk mensupport dia. Adapun yang disuruh Mordekai tanpa keluh kesah, Ester itu taat melakukannya. Apapun yang Mordekai perintahkan kepada Ester, dia selalu taat. Ini adalah rahasia keberhasilan daripada Ester, karena dia taat kepada perintah daripada Mordekai yang dilakukannya. Dia cantik hatinya, tetapi juga cantik segala-galanya. Ketika
ketika raja hendak mencari permaisuri ganti Ratu Wasti, karena Ratu Wasti itu tidak taat kepada perintah raja dan dia dipecat, Raja Ahasverus waktu itu mencari gantinya. Ester pun turut mengambil bagian atas dukungan daripada Mordekai. Dia juga dianjurkan oleh Mordekai pamannya supaya dia ikut untuk dikarantina. Satu kali bisa dipilih oleh raja untuk menjadi ratu. Singkat cerita, ketika mengikuti seleksi calon permaisuri, Ester lolos, bahkan terpilih menjadi permaisuri raja. Jadi selama di karantin, dia itu dididik sedemikian oleh Hagai. Dia taat, dia melakukan mengingat setiap perintah daripada Mordekai. Dia melakukan semua itu dengan baik. Maka akhirnya dia dipilih menjadi calon permaisuri. Ester lolos, bahkan terpilih permaisuri raja. Sehingga baginda raja mengenakan mahkota ke atas kepala Ester. Dan memiliki, karena Ester itu tidak hanya memiliki perawakan yang indah. Ayat 17 dikatakan demikian. Maka Ester dikasihi oleh baginda lebih dari semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Itu satu hal yang tidak mudah. Tetapi Ester, seorang yang berasal dari Ibrani, dia itu terpilih untuk menggantikan Wasti sebagai ratu Raja Ahasverus. Karena apa? Dia melakukan selalu perintah daripada Mordekai. Dia taat, dia setia, dan dia tidak sombong. Dia cantik hatinya, dia cantik parasnya, dan karena dia taat kepada Mordekai untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terutama sekali karena ia berkepribadian baik dan lebih dibanding daripada wanita-wanita lain. Itulah yang membedakan dan menimbulkan rasa kagum dan sayang di mata Hagai. Jadi waktu dia diseleksi, dia ada di karantin, dia diperhatikan oleh Hagai. Dan ternyata Ester ini jauh lebih baik, mempunyai pribadi yang sangat baik daripada gadis-gadis yang lain yang termasuk di situ. Dalam ayat 12 dikatakan demikian. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasverus, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lainnya, wangi-wangian perempuan. Kita melihat sebelum dia menghadap raja, dia itu sudah begitu rupa, harus dibentuk, harus memakai wangi-wangian. Di dalam hidupnya ada bau yang harum yang ditunjukkan kepada dunia ini, maka dia bisa menjadi berkat.
Dia menjadi terang, menjadi bintang pada saat itu karena tingkah laku dan perbuatan daripada Ester yang begitu baik. Seringkali ketika kita dihadapkan pada suatu proses, banyak dari kita cenderung berontak. Kalau kita dihadapkan dengan masalah yang berat, kita berontak. Kenapa Tuhan? Saya harus begini, saya harus begini. Saya tidak kuat. Padahal melalui setiap proses yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu, kita akan dibentuk dan dipersiapkan oleh Tuhan menuju kepada rencana daripada Allah yang indah. Proses itu memang sakit. Proses itu memang mendatangkan hal yang tidak menyenangkan. Tetapi kita tahu di balik proses itu semuanya akan mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Karena memiliki kualitas hidup yang baik, Ester dipilih menjadi permaisuri raja. Satu waktu kita akan diangkat oleh Tuhan untuk menjadi permaisuri raja atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar seperti Ester, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada didikan Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat yang ke-11 atau kita baca Amsal 4 ayat 13 dikatakan demikian. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharakan dia, karena dia adalah karena dialah hidupmu. Dialah hidupmu. Kita tahu didikan Tuhan itu akan membawa kepada kehidupan buat kita semuanya. Di dalam Amsal Sulaiman ini banyak tertulis tentang didikan-didikan. Memang didikan Tuhan itu kadang menyakitkan, tapi kalau kita taat melakukannya, pasti kita akan berhasil dan akhirnya kita akan dijadikan permaisuri raja atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar bersinar laksana bintang seperti Ester di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia. Mari dalam sikap tingkah laku kita belajar untuk menjadi terang. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami boleh menjadi terang yang boleh menerangi dunia yang gelap ini Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan, biarlah kami boleh selalu taat. Jadikan kami menjadi Ester-Ester yang selalu melakukan firman Tuhan. Takut kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin satu kali kelak Tuhan, kami akan berjumpa dengan Engkau. Selama kami sudah melakukan hal-hal yang baik yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami. Kami bersyukur. Perlihatkanlah kepada jemaat GPDI El Shaddai kasih setiamu ya Tuhan. Berikanlah kepada jemaat GPDI El Shaddai keselamatan daripadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami, terus beri kekuatan hikmat dalam pelayanannya, juga call center yang dengan setia melayani kami. Tuhan balas berkati mereka dengan limpah-limpah. Terima kasih. Kami akhiri semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.